Halo teman-teman, pemilihan umum pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1955. Sebagai negara baru dengan banyaknya penduduk yang pada saat itu masih buta huruf, bagaimana ya Indonesia dapat melaksanakan pemilu dengan lancar? Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna melibatkan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Nah, meskipun pemilu pertama Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955, namun rencana dan niat pemerintah untuk melaksanakan pemilu sudah dimulai sejak masa awal kemerdekaan, atau tepatnya saat maklumat Wakil Presiden nomor X tentang pendirian partai politik dikeluarkan tahun 1945. Wah, butuh waktu yang cukup lama ternyata ya. Tapi sebenarnya apa sih tujuan dari pemilu itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan juga anggota konstituante. Adapun sistem pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan proporsional. Nah, dalam sistem perwakilan proporsional, setiap daerah pemilihan mendapat sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya. Dengan ketentuan, setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6 kursi di konstituante dan 3 kursi di DPR. Nah, jumlah posisi di DPR yang diperebutkan adalah 260 kursi, sedangkan konstituante 520 kursi ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Oh iya, selain pemilihan anggota DPR dan konstituante, ternyata saat itu diadakan juga loh pemilihan untuk anggota DPRD. Nah, pada pemilu 1955, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Artinya, pemilih dapat mengetahui dan memilih calon-calon yang tertera pada surat suara secara langsung. Lalu bagaimana ya antusiasme masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum ini? Pendaftaran pemilih dalam pemilu 1955 mulai dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan selesai pada bulan November 1954. Nah, dari total keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 77.987.879 orang, terdapat 43.104.464 orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, hal-hal yang menjadi syarat sebagai pemilih yaitu telah berusia di atas 17 tahun atau telah menikah. Nah, kemudian perbandingan antara anggota DPR dengan pemilih adalah 1:300.000. Artinya seorang anggota legislatif bisa terpilih jika mengantongi sebanyak 300.000 suara atau lebih. Nah, lalu untuk posisi anggota konstituante perbandingannya adalah 1:150.000. Nah, juga untuk jumlah peserta tidak kurang dari 80 partai politik dan organisasi massa serta puluhan perwakilan perorangan ikut serta mencalonkan diri dalam pemilu yang pertama ini, teman-teman. Nah, pada pelaksanaan pemilu 1955, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap, teman-teman. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan juga calon individu. Kemudian tahap kedua adalah pemilihan anggota konstituante pada 15 Desember 1955. Untuk pemilihan DPRD juga dilakukan dalam 2 tahap, teman-teman. Yaitu pada Juni 1957 dilakukan pemilihan anggota DPRD untuk wilayah Indonesia bagian Barat dan Juli 1957 untuk wilayah Indonesia bagian timur. Kalau menurut teman-teman, kenapa ketiga pemilu tersebut harus dipisahkan? Coba lakukan analisis ya teman-teman. Nah teman-teman, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya itu tercatat sebanyak 37.875.299 orang atau 87,65% dari daftar pemilih yang terdaftar. Nah, pemilu tahap 1 diikuti oleh 172 kontestan yang berasal dari berbagai partai politik dan ada juga dari kelompok independen atau perseorangan. Namun hasilnya hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. Nah, pada pemilihan anggota DPR, Partai Nasional Indonesia dengan perolehan 22,3% suara mendapatkan 57 kursi. Lalu Masyumi dengan 20,9% suara juga mendapatkan 57 kursi. Kemudian di peringkat ketiga, Nahdlatul Ulama dengan 18,4% suara mendapatkan 45 kursi. Lalu di peringkat keempat, Partai Komunis Indonesia dengan 15,4% suara mendapatkan 39 kursi. Kemudian di pemilihan konstituante, urutannya masih sama dengan pemilihan anggota DPR.
PNI dengan 23,9% suara mendapatkan 119 kursi. Masyumi dengan 20,59% suara mendapatkan 112 kursi. NU dengan 18,47% suara mendapatkan 91 kursi. PKI dengan 16,87% suara mendapatkan 80 kursi konstituante. Nah, sedangkan partai-partai di peringkat 5 sampai dengan seterusnya membagi perolehan 25% suara. Wah, sangat timpang ya perolehan suaranya. Nah, kalau menurut kalian, apa yang membuat 4 besar pemenang pemilu 1955 mendapatkan lebih dari 75% suara? Apakah disebabkan oleh kampanye yang masif atau karena punya alasan historis? Berikan pendapat kalian ya. Seperti itulah teman-teman gambaran mengenai pemilihan umum yang pertama. Jadi memang ada 4 partai yang memperoleh suara dan kursi terbanyak. Dan keempat partai inilah yang memang mendominasi jalannya masa demokrasi liberal. Nah, gimana nih tanggapan kalian mengenai pemilu pertama yang dilakukan oleh Indonesia? Katanya sih pemilu 1955 ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Kira-kira kenapa bisa dianggap demikian ya? Coba cari tahu alasannya ya teman-teman. Oh iya, sampai di sini dulu ya penjelasan mengenai kondisi politik di masa demokrasi liberal. Setelah kita sudah memahami tentang kabinet-kabinet yang memerintah, pada video-video yang selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi perekonomian pada masa demokrasi liberal. Jadi sampai jumpa di video yang berikutnya ya. Bye-bye.